Dimulai dari langkah kecil untuk mencapai lompatan besar dalam mengarungi hidup yang hanya sebuah proses perjalanan dunia. Tuntutan untuk bisa bertahan menjadi alasan untuk berjuang. Eskalasi energi karena memiliki ambisi agar saat terjatuh masih tetap mampu berdiri. Salam dari negeri terindah, inilah Indonesia. Dan aku Indonesia banget. Zaman batu adalah masa zaman prasejarah yang luas, ketika manusia menciptakan alat dari batu karena tak memiliki teknologi yang lebih baik. Zaman batu juga bisa disebut sebagai zaman sebelum manusia mengenal logam, sehingga menggunakan batu sebagai bahan utama untuk membuat peralatan. Oke teman-teman, kita udah sampai di sini dan sekarang udah hampir sore ya. Ternyata situsnya itu berada di tengah-tengah sawah, dan di daerah sini itu ternyata perkampungannya lumayan padat ya. Mungkin ada beberapa puluh kakak ya yang ada di sini. Jadi aku pikir tadinya itu ada di tengah hutan atau di mana mungkin ya. Tapi ternyata tempatnya lumayan enak ya, lumayan asik. Dan di zaman batu terbagi menjadi 4. Zaman batu tua, zaman batu tengah, zaman batu muda, dan tentu saja zaman batu besar yang lebih populer kita kenal sebagai zaman Megalitikum, di mana pada zaman ini manusia sudah dapat membuat dan meningkatkan kebudayaan, menghasilkan bangunan-bangunan dari batu besar. Megalit adalah batu besar. Istilah ini diambil dari bahasa Yunani. Tradisi pendirian megalitik di Indonesia sangat erat kaitannya dengan pemujaan nenek moyang. Bangunan atau monumen yang didirikan menjadi bentuk penghormatan seseorang yang telah meninggal. Bangunan tersebut menjadi medium penghormatan, tempat singgah, dan sekaligus lambang bagi yang mati. Terdapat banyak temuan megalit di Indonesia, dan jenis-jenisnya adalah sebagai berikut. Menhir atau batu yang berukir seperti arca, lalu ada batu dolmen, kubur batu, sarkofagus, waruga, lumpang batu, batu dakon, batu kenung, batu lingkar, dan batu punden berundak. Nah, semua jenis batuan ini bisa kita temukan dalam situs-situs peninggalan sejarah yang berada di wilayah ini, khususnya wilayah Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi di daerah Geopark. So geng, tempat yang aku kunjungi kali ini juga adalah sebuah peninggalan sejarah di zaman megalitik. Dan nama tempat ini adalah situs Ciarca, di mana di sini juga kita bisa melihat banyak sekali batuan-batuan yang seperti yang aku sebutkan, ada banyak jenis batu di sini, geng. Bahkan yang lebih menariknya bahwa tempat ini juga memiliki sebuah cerita dari zaman peninggalan kerajaan di Pajajaran. Dan berdasarkan beberapa informasi bahwa tempat ini selain dijadikan sebagai tempat persinggahan dari Prabu Siliwangi, tempat ini juga dulunya menjadi kerajaan kecil bagi Raja Prabu Siliwangi di kerajaan Pajajaran. Makanya tidak heran, bukan cuma situs ini saja. Di beberapa tempat yang tidak jauh letaknya atau lokasinya dari tempat ini juga ada situs-situs lainnya yang ada yang lebih besar, namun ada juga yang lebih kecil dari tempat ini. Dan semua pastinya terhubung secara historis. So, buat kalian semua, selamat mendengarkan dan selamat menyaksikan sajian khusus hari ini untuk kalian semua, situs Ciarca. Mungkin ini juga bisa menjadi pengalaman yang menarik buat kalian semua. Ini luasnya berapa ini ya, Man? Kira-kira berapa nih, Man? Luasnya, Man? Ini ada sih nggak sih keterangannya, Man? Nggak ada sih ya kalau di sini ya. Oke, kita coba keliling aja. Teteh izin Abi ya, muter helanya teh. Muter hela ngambil gambarnya teh. Jadi geng, bebatuan ini
Nah, lihat. Ini hanya tertanam atau tertancap begini aja ya. Entah bagaimana dulunya kok bisa ini berdiri dengan letak yang seperti ini gitu, geng. Apakah memang ke dalamnya itu masih panjang ini bebatuan? Who knows? Aku sendiri nggak tahu ya. Tapi lihatlah, inilah keunikan zaman prasejarah atau zaman batu dahulu, geng. Lihatlah batu-batuannya, batu megalitnya ini berserakan nih. Dan dengan bentuknya yang macam-macam, kita bisa lihat. Lihat man, ini posisinya tuh nggak ada yang berubah, geng, dan nggak ada yang dirubah pula ya. Ini masih tetap sama seperti dahulu, tetap seperti ini. Kita akan lihat nanti ada bebatu yang paling unik di sana, man. Seperti batuan yang tertancap dan dia tegak lurus berdiri. Mungkin kalau selewat tuh man, udah seperti batu nisan ya man ya. Karena biasanya kan kuburan itu kan seperti ini ya man ya. Ada batu nisannya kan. Iya. Ditandai dengan dua batu yang saling berhadapan. Biasa batu nisan tuh begitu man. Aduh, ini tempatnya, geng. Keren. Adem banget. Indah banget. Karena nih ada beberapa pohon besar yang melindungi tempat ini. Nah, ini man, lihat man, peninggalan zaman dahulu. Ini kalau tidak salah man, ini seperti dicengkuk man. Nah, geng, kalian tahu kan bathtub kan? Di zaman modern ini orang-orang kaya biasanya ya. Kalau gue sih nggak punya ya kalau bathtub ya. Kalau sih bukan bathtub ya, tempat mandi gue itu bak mandi aja gitu, geng. Nah kalau ini tuh bathtub. Ternyata bathtub itu zaman sekarang ini mengadopsi dari zaman dahulu, geng. Zaman dahulu ternyata di zaman itu sudah ada. Dan ini adalah tempat mandinya putri raja seperti gue lah, pangeran ya. Pangeran dari kerajaan gitu, geng. Pantas banget kan. Nih, batuannya tuh yang berbeda-beda. Dan ini salah satu batuan yang bentuknya ini masih diabadikan sampai sekarang. Yaitu ada zaman bathtub zaman dulu dengan bathtub zaman sekarang itu berbeda. Kalau dahulu nih materialnya itu dari batu ya, kalau sekarang tuh bisa dari plastik ya, Gusman ya, bisa dari besi ya, atau bisa dari apa aja gitu. Tuh lihat ya, batuannya tuh macam-macam bentuknya. Tuh ada yang seperti ini. Tuh. Dan ini tidak boleh dipindahkan, ini harus tetap seperti ini. Maaf, aku cuma angkat doang barisan. Tuh. Cuma tumpukan-tumpukan seperti ini. Ih, keren banget man. Ya Allah, batu-batuannya berserakan seperti ini. Ih man, ini bentuknya kayak corang ya? Iya enggak? Ya. Itu pohon yang tumbang tuh, ranting pohon. Ini lihat tuh batu-batuannya, geng. Ini berserakan di semua tempat ini. Nah ini batu pilar seperti panel yang berdiri tegak, dua batu yang berbeda ukurannya, geng. Nah ini kalau di situ cengkuk beda. Di situ cengkuk tuh ada yang lebih besar ya dari ini, tapi sama berdiri tegak. Entah ini dahulu ini digunakan sebagai apa ya, dan untuk apa gitu. Aduh, aku ingin menggali rahasia dari situs ini, kan? Terutama dari sisi sejarahnya, ceritanya. Siapakah sebenarnya yang membangun situs ini? Nah, itu menjadi rahasia yang paling penting, informasi yang paling penting yang ingin aku bagikan kepada kalian semua. Aku coba nanti tanya-tanya si tetenya, siapa tahu si tetenya bisa tahu latar belakangnya ya, sejarah dari ini. Aduh, bagus banget ya. Tete ini tuh berapa luasnya teh? 1,7 hektar ya? Oh, 1,7. Tete sering banyak yang berkunjung ke sini teh? Banyak teh. Dari mana aja biasanya teh? Dari luar kota ada? YouTuber ada teh? Ada ya? Tete emang di sini yang dipercaya untuk memelihara tempat ini teh, menjaganya. Oh, juru peliharanya. Udah lama Teteh ke tempat ini teh. Teteh tahu nggak secara? Oh, dari sejarah tahu Teteh. Kita ngobrol-ngobrol dulu ya Teh sama latar belakang sejarah ini yuk. Teteh tahu nggak sejarahnya ini? Tahu tanah saya Belum tahu. Ya, nah yang Teteh tahu apa? Yang Teteh tahu tempat ini tuh dulunya dari mana?
atau siapa yang membangunnya atau bagaimana? Asal usulnya gitu. Tahu nggak? Enggak ya teh. Pastinya nggak takut salah. Enggak, yang teteh tahu aja, yang teteh tahu apa yang teteh dengar. Untungnya geng, tempat ini masih ada orang yang bersedia untuk menjaga dan memelihara tempat ini. Karena bagaimanapun, tempat yang memiliki nilai historis yang begitu tinggi itu harus dirawat dengan sebaik-baiknya agar tidak punah. Dan ini juga bisa kita wariskan, bukan cuma warisan alam saja, tapi warisan sejarah yang bisa dinikmati oleh generasi-generasi kita selanjutnya. Dan ini juga menjadi bagian penting dari pengalaman dan pendidikan sejarah bagi mereka. Enak banget di sini, indah banget, nyaman dan tenang, apalagi dengan pohon yang rimbun seperti ini. Tenang banget berada di bawah sini, geng. Aduh, betah banget ini. Iya teh. Iya bener, teh pasti. Iya bagus lah teh, kalau ada yang merawat jadi bersih teh bener. Peradaban yang berubah itu juga menunjukkan perubahan sosial manusianya, baik secara intelektualnya, lalu budayanya, dan hal-hal lainnya yang akan menunjukkan identitas dari sebuah peradaban. Nah, seperti batu ini yang berasal dari peradaban masa lalu atau peradaban kuno di zaman megalitik. Tentu ini menunjukkan kepada kita bahwa di zaman dulu batu-batu itu menjadi alat yang sangat berguna di masa lalu. Tuh geng, lihat nih, bagus banget batu-batuannya nih, ya Allah. Ini sebagai kilas balik bahwa kita orang yang hidup di zaman yang modern, agar tahu juga bagaimana sih kehidupan di masa lalu atau di zaman batu. Apa saja kira-kira, ini ilustrasinya ya, dengan material-material yang ada di zaman dulu, mereka bisa bertahan hidup nih. Ini kayaknya batuan-batuan ini dipahat atau gimana ya man dulunya ya man ya. Bagus-bagus banget man bentuknya man. Ya ini memang di zaman kerajaan dulu dibuat oleh orang-orang dahulu man. Kalau dahulu kan tahu kan man, segala macam perkakas atau perabotan itu kan dibuatnya bahannya itu dari satu bahan batu. Karena dulu nggak ada plastik man, makanya nggak kenal ada pernah sampah sih. Kalau sekarang di zaman modern ini memang rusak banget ya. Apa-apa aja kita memakai bahan olahan, bahan mentahnya tuh. Kalau dulu kan nggak, memang dari alam ya, dari alam. Aduh, seperti tombak, pisau itu bisa dibuat dari batu man. Kalau zaman dahulu kapak man. Kenapa ya man ya, warna batunya tuh pasti kayak gini ya man, persis sama ya man, situs-situs tuh ya. Berbeda dengan batu-batu yang pada umumnya. Oh ini geng, lihat ya, jenis pohon yang udah ribuan tahun nih masih berdiri kokoh di sini geng, melindungi situs ini dan mungkin bagian daripada situs ini. Nah tadi berdasarkan keterangan dari si Teta itu, luasnya situs ini seluas 1,7 hektar. Iya man, ini adalah material yang dibuat untuk candi man. Bahan bakunya tuh ya batuan-batuan kayak gini man. Nah jadi punden berundak itu yang disusun, tahapan-tahapannya itu mungkin disesuaikan dengan bentuk batu man ya. Batu-batu yang persegi panjang gitu ya man ya, yang kotak, jadi disesuaikan dengan bentuknya. Misalkan nih mereka pengen membuat sebuah candi dengan bentuk tertentu, itu harus disesuaikan dengan ukuran dan juga bentuk batunya. Kita bisa rehat dulu aja di sini sejenak man, sambil duduk-duduk. Aduh, lihat deh guys, batuan-batuan yang luas ini. Aduh,
Ini sayang banget sih. Ini aksesnya tuh terlalu jauh dari kota ya teh ya. Kalau misalkan deket aja ya teh ya. Jalanannya juga tuh jelek teh. Aduh, capek banget ke situ jalanannya. Ampun deh, rusak. Kalau aja bagus aksesnya sebenarnya deket ya dari sini ke Cikakak. Deket, hanya rusak aja jalan paling tinggal 30 menit lah nyampe Yaman ya. Lamanya tuh cuman ya itu doang kendalanya. Selain ini ada lagi nggak teh tempat lain situs teh? Oh ada. Di mana teh? Daerah mana itu? Oh ada yang merawatnya. Udah, iya iya iya. Oh belum ada, nggak seperti yang di sini ya, teteh yang pegang. Iya iya iya. Iya. Ya, kalau ini lebih lebih luas ya. Kalau yang di Salak Datar tuh agak kecil. Tapi bagusnya man kalau yang di Salak Datar itu man dari persawahannya itu man sebenarnya lebih luas di Salak Datar loh man. Cuman karena memang wilayahnya tuh udah digunakan oleh pertanian gitu loh man sama warganya man. Jadi bercampurlah dengan tanah-tanah warga sih. Aduh, ini geng tempat-tempat yang bersejarah itu jauh di pelosok dan perlu perjuangan juga untuk bisa sampai ke tempat seperti ini geng. Aduh, kayak perjalanan aku aja kan dari pagi nih baru nyampe sekarang jam 3, sekitar jam 3. Iya, iya karena di sepanjang jalan kita ngelihat tempat-tempat yang indah juga man. Jadi kan pengen banget kan nikmatin keindahannya juga man. Kita sempat mandi juga kan tadi man di sungai. Airnya bersih banget, seger. Kalau curug-curug di sini ada teh. Di mana tuh teh? Jauh yuk. Di bawah angker. Oh, oh. Iya tadi sih dari perjalanan banyak ya teh ya. Nah itu teh. Emang kalau sekarang harusnya nih udah kayak di Geopark Ciletuh itu teh di Jampang ya, udah dibuka bener-bener gitu. Ya terutama sih dari fasilitasnya teh jalannya sih terutama itu sih. Kalau selama aksesnya susah ya akan sulit orang pengen kesini gitu teh. Akses jalan bener. Makanya tuh kalau saya sendiri bikin konten tuh karena hanya kepedulian aja gitu tuh terhadap tempat-tempat situs sejarah, tempat-tempat wisata. Ya ingin mempromosikan lah wisata daerah kita ya teh ya. Biar orang-orang yang hanya tahu gitu teh, nantinya mereka bisa pengen berkunjung gitu. Karena memang indah keren-keren banget. Ya ini meskipun hanya batu saja gitu man, tapi ini meninggalkan cerita man, mendengarkan cerita panjang man. Nggak akan ada pernah zaman sekarang tanpa masa lalu man, tanpa zaman dulu man. Dan ini mungkin yang ada di sini dulu tuh ya leluhur kita man. Ini batu tuh nggak ada yang berubah ya teh ya, nggak ada ya, nggak boleh ya teh ya, nggak boleh dipindahkan apalagi diambil ya. Betul, betul. Makanya kalau nggak ada yang menjaga nih pasti aja. Mungkin saya belum lahir. Oh iya. Man itu udah diambil belum? Itu kan ini. Coba ke situ lagi man. Ini bagus banget. Oh iya, teh ini ya. Ini man orang diambil man. Ini geng, ini batuan yang uniknya nih. Nah ini ada arcanya nih. Ini arcanya tuh geng. Dan
Patung man. Tapi ini karena bentuknya mungkin karena udah lama sekali gitu, geng. Jadi bentuk utuhnya tuh udah nggak kelihatan ya. Tapi kita masih bisa lihat loh bentuk yang sebenarnya gitu, geng. Hanya kita nggak bisa melihat dengan jelas saja nih. Lihat, ini seperti orang sedang berdoa atau gimana ya Teh ya? Iya, kayaknya sedang berdoa nih, geng. Nih, geng, ilustrasinya kayak gini nih. Kayak gini, mana kasih lihat man? Nih, seperti ini nih. Kayaknya sih lagi berdoa. Dan seperti yang kalian tahu, bahwa memang di zaman penjajahan itu dulu Prabu Siwalang itu memang beragama Hindu ya dulu tuh ya. Makanya awal mulanya ya beragama Hindu, makanya sesuatu yang berhubungan dengan peninggalan Prabu Siliwangi pasti ada ornamen-ornamen yang beraromakan Hindu ya, seperti patung, arca ya, lalu barang-barang lainnya yang seperti itu ya. Lihat deh. Tapi baru di sini tuh ya saya nemuin yang ada arcanya. Sayang cuma satu ya. Nih lihat geng, bentuk yang memang presisi banget man. Ini entah dibuatnya dengan apa ya man ya, kalau gerinda kan dulu nggak ada man. Iya manual ya. Lihat ya geng, bagus banget ini. Ini bagus loh, rata banget ya. Apalagi ini nih, yang bagian ininya nih. Iya bener. Boleh kan Teh kalau dipegang-pegang boleh ya Teh ya? Iya bener. Bener Teh. Berkarya sini. Lumayan kan? Ada 15 kilo kan? Bagus banget. Ini batuan-batuan itu macam-macam bentuknya geng ya. Ada yang persegi, ada yang seperti piring, ada yang seperti silinder. Nah ini kalau ini seperti silinder nih, lihat nih. Nih, berat banget. Iya bener man. Kayak cobet yang tuh lihat. Lihat. Buletannya dan beratnya ini luar biasa nih. Tadi aku taruh kembali di tempatnya ya. Nah, aduh. Dan ini ditata seperti ini, mungkin ini dipakai untuk tempat duduk ya kayaknya sih. Coba biar aku ilustrasikan ya. Nah mungkin kayak gini geng. Nah seperti ini nih kayaknya sih ya. Karena ini adalah patung ini mungkin sebagai sesembahan ya. Kita tahu kan sebagai sesembahan. Jadi mungkin posisinya seperti ini. Nah kalau digali, jadi ini ya Teh. Ini hanya setengah badan Teh. Tapi emang nggak pernah dicari tahu ya kayak nggak pernah ya, nggak pernah sampai dibuka dulu. Hah? Iya. Betul emang pas merubah Teh. Bener. Iya bener man. Oh iya. Iya benar. Iya geng. Andai aja nih dilakukan penggalian, aku yakin ini nggak setengah badan. Ini utuh banget lah, utuh banget. Karena ini aku pegang di sini tuh bukan tanah, ini masih tetap batu nancap ya. Ini kayaknya lagi bersila nih. Siapa tuh? Iya untuk mencari tahu itu ya Teh. Bener. Orang-orang arkeolog masih ada kesini nggak Teh? Masih ya. Melakukan penelitian ya Teh. Keren banget ini. Ya ini karya-karya orang zaman dahulu. Iya. Bener. Entah memakai alat apa mereka nih memakai ya. Tapi ini bentuknya bagus banget. Ini arca ya geng. Ini kedua tangannya nih melipat dan ditaruh di dadanya. Aku yakin ke bawahnya nih utuh, kayaknya sambil bersila berdoa nih di patungnya. Namun untuk barang-barang lainnya seperti ini, entah ini kegunaannya untuk apa ya. Makanya masih dilakukan penelitian geng. Dan jelas sih kalau dari usianya
Zaman batu itu ribuan tahun ya. Macam-macam. Tapi bentuknya yang bagus ya ini yang ada di sini, Man. Ini tuh hampir sama, Man. Ini bentuknya dengan itu hampir sama, Man. Tuh. Ini ada lengkungan, ini rata, rata. Nih, ketiga sisi ini rata ya. Nah, ini lengkungannya nih, Man. Tuh lihat, Man. Tapi rapi, Man. Rata, Man. Bisa di close, Man. Lebih dekat, Man. Tuh, lihat, Man. Rata loh, Man. Hebat ya. Orang-orang dahulu juga ternyata mereka juga peradaban ini sudah maju, Man. Entah menggunakan alat apa ya, gue nggak tahu ya. Mungkin candi terbesarnya yang ada di daerah sini itu di Gunung Padang. Itu adalah pusat dari kerajaannya, Gunung Padang. Iya, Gunung Padang. Iya. Kita pun nanti rencana mau ke sana. Iya, Teh. Itu emang udah situs dunia, Teh. Itu situs warisan dunia. Itu udah diakuin oleh UNESCO. Bahkan peneliti-peneliti dari luar negeri juga ke situ kalau Gunung Padang itu. Karena ini peradaban yang paling kuno, Man. Pokoknya jauh deh ketimbang Candi Borobudur, Candi Prambanan, itu jauh, Man, peradabannya. Masih tua itu Gunung Padang. Makanya itu kalau digali itu dia itu udah seperti piramid besar kayak ini bentuknya tuh. Oke teman-teman, setelah dari situs-situs yang tidak terlalu jauh tempatnya dari daerahku ini, setelah selesai semua aku ikut, next yang paling ingin kutuju itu ya situs Gunung Padang. Karena itu adalah pusat peradaban dari peradaban zaman batu. Oke, perlu perjuangan dan perjalanan yang panjang untuk sampai di sana. Jadi aku harus mempersiapkan segalanya ya. Dan nanti aku akan berikan informasinya buat kalian. Bagus, Man, ini, Man. Nah, kalau ini apa ya, Man, ya? Iya ya, Teh, ya, semacam lesung ya, Teh. Bener, Teh. Aduh. Oh, tapi itu kayak ada bathtub, Teh, kalau itu, Teh. Tahu kan bathtub, Teh, tempat mandi itu? Iya. Oh, batu jolang. Nah, itu kalau zaman sekarang tuh bathtub namanya. Tempat mandi juga. Tempat mandi putri. Oh, udah sana ini ya. Oh, sayang banget. Nah, kalau yang di situs Tengkuk itu masih utuh kalau itu, Teh. Ada berapa ya? Ada 2 kalau nggak salah dari situs Tengkuk. Bisa ya, dulu juga mereka udah tahu ya, udah ada gitu loh tempat mandi yang seperti itu. Oh, kolam kali ya, kolam kecil itu ya buat ikan. Ikan hilang kemana? Udah, Man, udah keambil semua belum, Man? Batu-batunya jangan ada yang kelewat, Man. Kita detail-detail ininya, Man. Jadi kesini udah kan, Man? Pilar itu udah ya, Man? Aduh, siapa tahu kita dapat lagi patungnya tuh yang berbentuk patung cuma itu doang ya, Teh, ya? Iya, ini tubuhnya. Nah, kalau yang dicengkuk tuh lebih gede ya, Teh, ya? Paling gede. Oh iya ya, bener ya, tugu gede ya, nama lainnya ya, si tugu gede paling besar. Iya. Tadi udah dari Pangguyangan juga tadi. Iya, dari situ-situ.
Man, lihat data lagi itu man. Sayang banget katanya rusak ya. Ih. Kayaknya dulu tuh ini tuh mungkin ada bangunannya kali ya, kayaknya kalau dulu tuh ya, kayaknya ya. Karena ini istana-istana kecilnya lah, Prabu Siliwangi. Nah kalau yang di situ Cengkup tuh kayak ada panggung gitu. Ini banget kan situ Cengkup, lebih luas itu, lebih banyak batu-batuan unik. Ada batu congkak itu kan ya kayak. Jadi ini rusak tuh bukan karena apa-apa, geng. Iya, ini karena alam ya. Kan di sini kan ada pohon besar, jadi ada batang pohon yang roboh menimpa ini. Ini tadinya utuh kata tetehnya yang jaga ini tempat ini. Sayang banget. Nah ini udah banyak ininya teh. Iya, tanahnya ya. Nah kalau bentuk utuhnya, geng, yang di situ Cengkup itu ada di videoku ya. Lihat aja ya. Ini yang seperti ini. Nah ini kabarnya bahwa ini dijadikan juga bak untuk ikan katanya, untuk pelihara ikan, guys. Tahu ikan apa itu? Iya iya. Ada hobinya juga ya orang-orang dulu. Gimana? Cuma begini aja man tuh, tapi nggak rubah man. Ini yang menjadi rahasia gitu man, tujuan mereka tuh apa gitu man yang ada di pikirannya man, buat batu seperti ini lalu diposisikan seperti ini gitu man. Itu yang menjadi rahasia yang aku pengen cari tahu man. Ya jadi ini ketertarikanku dengan sejarah itu seperti itu, geng. Aku pengen, iya betul teh, keunikan. Ini pelajaran yang paling berharga buat aku bisa membandingkan kehidupan zaman modern dengan zaman dulu. Beruntung sekali bisa berada di tempat ini dan bisa melihat benda-benda, barang-barang peninggalan di masa lalu. Oke teman-teman, aku cukupkan sekian dulu ya ulasanku dari tempat yang luar biasa ini. Teteh makasih ya Teteh ya udah nemenin saya di sini. Semoga aja buat teman-teman yang penasaran ingin juga berkunjung ke tempat ini, silakan nanti kalian cari tahu aja di deskripsi ya alamatnya, tempatnya, dan nanti kalian juga bisa tanya ke si Teteh informasi tempat ini ya. Oke, makasih ya. Salam dari gue Selo, dari Bang Gusman. Salam dari Bang Jos, Bang D yang gak sempat ikut untuk hari ini. Salam dari negeri terindah. Inilah Indonesia dan aku Indonesia banget. See ya. Usai sudah kebersamaan kita di konten aku kali ini. Jumpa lagi dalam sajian-sajian menarik lainnya di petualanganku untuk menelusuri setiap jengkal tanah ini untuk mencari bukti-bukti sejarah, baik yang sudah tertinggal dan yang masih tersimpan, bahkan yang belum terungkap, akan aku telusuri dan aku berikan informasinya untuk kalian semua. Terima kasih atas segalanya yang sudah mengikuti perjalanan aku kali ini. Salam dari aku Selo, dari Bang Gusman, Bang Jose, dan Bang D. Salam dari negeri terindah. Inilah Indonesia dan aku Indonesia banget. See you next time.